Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Smart Kimia. Nah, video ini adalah video kelanjutan dari materi sifat koligatif larutan terkait tekanan osmotik. Nah, untuk sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kemudian yang kedua, kenaikan titik didih, dan yang ketiga, penurunan titik beku, sudah dibahas di video sebelumnya. Silahkan linknya bisa kalian cek di deskripsi box ya. Kalian tonton terlebih dahulu mulai dari awal ya, agar materi dan ilmu yang kalian dapatkan bisa secara utuh. Nah, baik, pada video ini khusus membahas tentang tekanan osmotik ya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingatkan untuk kalian bisa subscribe terlebih dahulu, like dan juga komen, serta share ke teman-teman kalian untuk video ini ya, channel Smart Kimia. Baik, terima kasih. Ya, kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi sifat koligatif larutan non-elektrolit yang keempat adalah tekanan osmotik larutan. Nah, untuk memahami tekanan osmotik larutan, bisa kita lihat terlebih dahulu peristiwa di sekitar kita. Ya, misalnya adalah timun akan mengalami perkerutan apabila ditempatkan dalam larutan garam. Ya, kemudian ada juga contoh ya pada wortel. Nah, wortel dapat menjadi lunak apabila kehilangan air. Namun apabila direndam dalam air, maka akan tampak segar kembali. Nah, kedua, peristiwa tersebut itu merupakan peristiwa osmosis ya. Apa itu osmosis ya? Osmosis ini adalah perembesan pelarut dari pelarut murni ke dalam larutan atau dari larutan yang lebih ener ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeable. Ya, jadi dari yang encer ke yang pekat ya. Nah, sedangkan tekanan osmosis ya, ini adalah tekanan tambahan yang harus diberikan untuk permukaan larutan untuk mencegah osmosis dari pelarut murni ya. Nah, bisa diperhatikan untuk ilustrasi berikut ini. Jadi ini ada dua larutan non-elektrolit ya, yaitu larutan gula dan juga larutan gula dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu bahwa larutan ini mengandung pelarut yang berupa air dan zat pelarut berupa gula. Jadi bentuk yang berwarna biru ya, belutan berwarna biru ini menyimbolkan molekul air, dan yang berwarna merah ini menyimbolkan molekul gula. Ya, jika kedua larutan ini dimasukkan ke dalam tabung U ya, untuk 10 M di sebelah sini, yang 4M sebelah sini, dan yang berwarna kuning ini adalah membran semi permeable. Nah, sebelum osmosis keadaannya adalah seperti pada gambar A ya. Ini saya beri simbol A ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, setelah osmosis ya, pada saat proses osmosis ini molekul air ya akan berpindah ya. Ya, diingat bahwa osmosis tadi dari yang encer ya, perbesar pelarut ya, dari yang encer ke yang pekat ya, dari yang encer ke 4M menuju ke 10M ya. Jadi molekul warna biru ini yang menyimbolkan H2O akan berpindah ya melalui membran semi permeable menuju pada larutan yang konsentrasinya lebih pekat yaitu 10M ya. Nah, karena ada peristiwa osmosis ini, maka tinggi dari larutan akan berubah ya, lebih tinggi pada larutan yang sebelah kiri ya. Nah, tinggi larutan di kedua sisi tabung ini akan berubah. Nah, pemberian tekanan untuk menghentikan osmosis ini dapat dilakukan ya. Jadi ini bisa diberi tekanan ya pada tabung yang tingginya itu lebih tinggi ya, larutannya itu lebih tinggi daripada sisi tabung yang lain ya. Jadi ini ditekan ya, ditekan untuk menghentikan proses osmosis. Nah, tekanan ini disebut sebagai tekanan osmotik ya. Nah, untuk menghitung tekanan osmotik ya bisa digunakan persamaan M dikali R dikali T ya, di mana tekanan osmotik larutan ini simbolnya adalah P ya, sama dengan M ini adalah molaritas, di mana molaritas sudah pernah dipelajari sebelumnya dan sudah saya upload juga videonya tentang konsentrasi larutan, bisa dicek dulu di deskripsi box ya, nanti bisa kalian tonton, di mana molaritas bisa kita cari dengan menggunakan persamaan gram per volume ya, dikali R. R
ini adalah tetapan gas yang nilainya sudah ditetapkan, yaitu 0,082. Dan dikalikan T ini adalah suhu ya dalam Kelvin. Di mana jika suhu yang diketahui adalah Celcius, maka kita harus mengubah ke Kelvin dengan menambahkan 273 ya. Untuk memahami perhitungan tekanan osmotik larutan, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, tentukan tekanan osmotik dari 85,5 gram sukrosa C12H22O11 dalam 750 ml larutan pada temperatur 25 derajat Celcius dengan R-nya adalah 0,082. Oke, jadi kita tuliskan terlebih dahulu di sini ya, diketahui ya, atau D1 ya. Diketahui di sini 85,5 gram sukrosa, berarti gram terlarut ya, atau massa terlarut ya. Massa terlarutnya adalah 80. Oke. Selanjutnya 750 mili larutan. Nah, berarti ini V ya. V-nya adalah 750 mili. Oke. Selanjutnya temperatur 25 derajat Celcius atau T besar ini adalah 25 derajat Celcius. Maka kita ubah ke Kelvin ya, sehingga 25 ditambahkan berapa tadi? 273 ya. Nah, hasilnya adalah 298 derajat Kelvin. Oke, kemudian R-nya ini diketahui di soal yaitu 0,08 ya, liter atm per mol Kelvin. Kemudian kita butuh juga MR dari sukrosa ya. MR dari C12O22 C11, maaf, sebentar saya hapus dulu. C12O11. Nah, ini MR-nya bisa dihitung ya, berarti ini C itu jumlahnya 12 kali ARC itu 12 ya. Hanya 22, berarti 22 kali 1 ya, berarti sama dengan 22 ditambahkan dengan 11 dikali 16. Ya. Hasilnya adalah 342 ya. 342. Coba kita cek ya. 12 kali 12 342. Oke, betul? Nah, baik, kita masuk pada D2 atau yang ditanya ya. Yang ditanya adalah diminta untuk menentukan tekanan osmotik. Berarti apa? Pi atau dijawab ya. Nah, untuk menghitung pi, saya akan kembali ke slide sebelumnya ya. Ya, ini kita gunakan persamaan MR kali T. M-nya kita ubah bentuk ya, atau kita ubah persamaannya dalam MR kali 1000 per V. Nah, di sini ya, pi sama dengan M dikali R dikali T. Nah, sama dengan M-nya saya ubah bentuk ya, gram terlarut ya, dibagi MR kali 1000 per V ya. Ya, ini kan M-nya, kemudian dikali R dikali T. Oke, kita masukkan gramnya adalah 85,5, MR-nya adalah 342 dikalikan 1000 dikalikan V yaitu 750 dikalikan R-nya adalah 0,082 dikali T, T-nya adalah 298. Oke, tinggal kita operasikan ya di sini ya. 85,5 dikali 1000 dikali dengan 0,082 kali dengan 298. 2,089 kita ambil dua angka di belakang koma ya, koma 28 dibagi dengan 342 dikali 750. 256,5
Oke, hasilnya adalah 2089,28 dibagi 256,50. Hasilnya adalah 8,145 ya. 8,14 ya, berarti ya satu. Nah, satuannya adalah ATM. Ya, jadi ini adalah contoh dari perhitungan untuk menghitung tekanan osmotik larutan. Semoga video ini dapat dipahami. Silahkan bagi kalian belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu ya channel Smart Kimia ini. Setelah ini ada video juga ya, lanjutan dari video ini, yaitu mengenai sifat koligatif larutan elektrolit, dan jangan lupa ada penjelasan juga terkait diagram PT. Ya, bisa lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.